Tribunal Sekretaris KPUD SBB inisial MDL jadi tersangka di 2 kasus merugikan negara hingga 13 miliar. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Seram Bagian Barat atau SBB berinisial MDL akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku Senin 8 Agustus 2022. Sekretaris KPU SBB sejak tahun 2014 itu ternyata merupakan terdakwa dalam 2 kasus berbeda, yakni kasus dugaan penyimpangan keuangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 KPUD SBB dan kasus korupsi pengelolaan keuangan dana hibah atau APBD pada KPUD SBB tahun anggaran 2016-2017. Demikian disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi, usai penahanan tersangka di kantor Kejati Maluku Senin 8 Agustus 2022 sore. Dijelaskannya, untuk perkara penyimpangan keuangan KPUD SBB tahun anggaran 2014, tersangka berperan sebagai sekretaris KPUD. Sementara saat korupsi pengelolaan keuangan dana hibah atau APBD pada KPUD SBB tahun anggaran 2016-2017, tersangka merupakan panitia pemilihan kecamatan atau PKK KPUD SBB. MDL diduga memanipulatif keuangan, markup anggaran, hingga pertanggungjawaban fiktif di 2 kasus tersebut. Akibatnya, berdasarkan hasil audit Inspektorat Maluku, ditemukan kerugian negara hingga 9 miliar lebih di kasus pemilu presiden 2014. Sementara 3 miliar lebih di kasus korupsi dana hibah KPUD SBB tahun anggaran 2016-2017. Kini tersangka MDL ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2A Ambon. Bagaimana cara melakukan? Memang dari beberapa perkara, ya, setelah kami lakukan penyidikan dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam alat bukti yang ada, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan manipulasi, ya, dengan cara memarkup anggaran, ya, terus juga ada beberapa pertanggungjawaban yang fiktif, ya, ada juga yang pertanggungjawaban diberikan secara tidak penuh, ya, dengan angka sekian tapi diberikan kurang. Jadi ada 3 modus operandi. Demikian. Oh, itu sekretaris itu yang terlibat di 2 kasus itu ya Pak ya? Ya, betul. Untuk hari ini kami melakukan upaya penahanan kepada para tersangka selama 20 hari ke depan dan kami tempatkan pada rumah tahanan negara. Dan pertanggungjawaban yang dimanipulatif, tidak sesuai. Anggarannya dirubah. Sehingga pada saat dilacak, ternyata beberapa pihak ketiga, ya, penyidik tidak sekian Pak, saya tidak pernah membelanjakan pengadilan sebagai bagian dalam pertanggungjawaban, semacam itu. Tapi faktanya banyak sekali, ratusan fakta ini. Ya, kalau kami tidak jelaskan nanti mungkin tidak bisa, mungkin di persidangan kami tidak sampaikan secara detail. Mungkin segera akan kami dapatkan setelah kami merasa cukup untuk pengumpulan alat bukti, ya, baik keterangan saksi, keterangan ahli maupun juga alat bukti surat. Demikian teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.